Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, dalam sifat-sifat Nabi dan Rasul ini ada beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat wajib bagi Rasul, yang kedua sifat mustahil bagi Rasul, dan yang ketiga sifat jaiz bagi Rasul. Nah, yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul. Untuk sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama itu adalah Rasul memiliki sifat sidik yang berarti benar, dan mustahil memiliki sifat kizib yang berarti dusta. Yang selanjutnya yaitu sifat amanah. Amanah itu berarti dapat dipercaya. Mustahil memiliki sifat hianat atau tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu sifat tablik yang berarti menyampaikan. Mustahil bersifat kitman yang berarti menyembunyikan atau merahasiakan. Nah, yang selanjutnya Nabi itu bersifat fatonah yang berarti cerdas. Nah, mustahil bersifat baladah atau bodoh. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik yang berarti benar, yang kedua amanah berarti dapat dipercaya, yang ketiga tablik berarti menyampaikan, dan yang keempat itu adalah fatonah yang berarti cerdas. Dan Nabi mustahil bersifat yang pertama bersifat kizib yang berarti dusta. Yang kedua, Nabi atau Rasul itu mustahil bersifat hianat yang berarti tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya, Nabi mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan atau juga merahasiakan. Yang selanjutnya, Nabi mustahil bersifat baladah atau bodoh. Selanjutnya, Nabi juga mempunyai sifat jaiz, yaitu sifat yang wenang gitu, sifat wenang. Nah, sifat-sifat yaitu diantaranya adalah sifat-sifat kemanusiaan atau disebut dengan a'radul basyariyah. Nah, sifat-sifat kemanusiaan ini dimiliki oleh setiap nabi atau rasul, seperti lupa, rasa lapar, sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan layaknya manusia pada umumnya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai tugas dan mukjizat para rasul. Nah, untuk tugas para rasul itu di sini disebutkan hanya beberapa saja di antaranya, yaitu yang pertama menegakkan kalimat tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi, tugas seorang rasul itu diutus yaitu untuk menegakkan kalimat tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menyeru manusia agar menjauhkan diri dari tagut. Nah, para rasul senantiasa menyeru atau mengajak umatnya agar menjauhkan diri dari tagut atau setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36.
Yang selanjutnya yaitu menyampaikan kabar gembira. Nah, para rasul diutus itu tugasnya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan balasan surga bagi mereka yang beriman dan taat kepadanya. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan peringatan. Nah, di samping menyampaikan kabar gembira, para rasul juga memiliki tugas untuk menyampaikan peringatan tentang akan adanya azab dan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak beriman dan melanggar semua perintahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 48. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas para rasul itu yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyeru manusia agar menjauhkan diri dari togut. Yang ketiga, menyampaikan kabar gembira. Dan yang keempat adalah menyampaikan peringatan. Yang selanjutnya itu mengenai mukjizat para rasul. Nah, untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran ajaran yang dibawanya, serta menjawab tantangan dan mematahkan argumentasi para penantangnya, para rasul dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat. Nah, mukjizat itu artinya kemampuan untuk melakukan suatu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah mampu membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tidak mempan dibakar api yang berkobar-kobar. Yang selanjutnya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membelah bulan menjadi dua dan diterimanya ayat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran inilah mukjizat yang paling besar sepanjang sejarah dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat beliau dan para rasul sebelumnya. Kenapa? Nah, karena beberapa mukjizat beliau lainnya dan mukjizat para rasul sebelumnya hanya terbatas pada waktu dan zamannya. Sementara mukjizat Al-Quran tidak pernah habis sampai satu saat kiamat datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa mukjizat itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul. Nah, keimanan seorang muslim harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku keseharian yang mencerminkan keimanannya kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara sikap dan perilaku tersebut yaitu yang pertama, mengetahui dan hafal nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui, yakni yang berjumlah 25 rasul, seperti yang tersurat dalam kitab suci Al-Quran, yaitu yang berawal dari Nabi Adam alaihi salam sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meyakini dan mengakui adanya kesamaan misi yang dibawa para rasul dari setiap generasi, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menyelamatkan moral bangsa yang jauh dari peradaban. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang paling akhir. Nah, beliau adalah penutup para nabi sehingga ajarannya sempurna dan menyempurnakan ajaran para rasul sebelum-sebelumnya. Yang keempat, menjadikan para rasul pada umumnya dan Nabi Muhammad SAW pada khususnya sebagai idola atau teladan sepanjang masa. Yang terakhir yaitu mengikuti jejak langkah sikap mulia para rasul pada umumnya dan Nabi Muhammad SAW pada khususnya. Mungkin untuk pembahasan mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah diakhiri dengan pembahasan mengenai sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.